Ini lagi banyak kedatangan unit-unit yang keren-keren nih guys, yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Nah, ini dengan kondisi rata-rata masih serba cukup ya, apalagi mesinnya juga masih keluarga juga nih, dan ini adalah mobil inceran banyak orang. Nah, kita langsung cek aja. Dan masih serba cukup nih guys untuk eksterior, interior, dan mesinnya. Nanti kita akan kelilingin. Odometernya sekitar di 34 ribuan tadi sudah kita cek. Kondisinya masih cukup istimewa kalau menurut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas, dan kita coba akan mereview nih unit-unit yang baru masuk dari Balai Lelang Leguas, dan ini kayaknya banyak inceran dari orang-orang ya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Leguas, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Leguas. Jangan lupa juga nih follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja di Balai Lelang Leguas? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kebetulan di Balai Lelang Leguas ini lagi banyak kedatangan unit-unit yang keren-keren nih guys, yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Jadi jangan lupa stay tune aja, download aplikasinya Leguas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua, biar nggak ketinggalan lelang mobil-mobil keren dari Balai Lelang Leguas. Kita langsung sedikit cek nih, unit apa aja sih yang ada di Balai Lelang Leguas, mulai dari yang inceran banyak orang. Di depan kita nih ada Avanza, yuk kita cek salah satunya. Di depan kita nih ada lumayan banyak untuk Toyota Avanza tipe G 1300 cc automatic transmission, semuanya tahun 2017. Nah, ini dengan kondisi rata-rata masih serba cukup ya, apalagi mesinnya juga masih terawat, dengan rata-rata pajaknya mati 1 tahun kurang lebih. Jadi teman-teman langsung aja cek dokumennya nanti saat ini dilelang di Balai Lelang Leguas. Ada dua warna di sini, warna hitam dan juga ada warna silver. Nah, kita akan cek salah satunya seperti apa, unit-unitnya apakah masih bagus atau enggak. Nah, ini akan rencana di open 118 juta nih guys untuk Avanza G 2017, sudah barong pastinya ya. Dan ini kondisi pajak mati 1 tahun. Nah, kalau kita lihat nih di bagian eksteriornya dan di bagian depan belakang ya, kita langsung aja. Ini kondisinya rata-rata baret pemakaian, dan juga ini bukan X laka ataupun X banjir. Wajar ya ada baret-baret kasar seperti ini di bagian bumper, ada sedikit yang kurang presisi, tapi ini rata-rata masih cukup presisi yang ada di depan kita. Dan untuk di bagian headlampnya nih rata-rata kalau gua lihat sih masih cukup semua ya. Ada beberapa memang yang sudah kusam seperti di depan kita nih, sudah lama kejemur sih kayaknya, dan ini agak kotor jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Nah, ini salah satunya yang sudah dicuci dan dipoles, masih kinclong banget ya guys ya, masih cukup presisi. Velg nih rata-rata masih alloy bawaan dari Toyotanya, dan bannya ini juga kondisinya masih sekitar 40-50%. Ada juga yang warna hitam, salah satunya di sini kondisi bannya sudah bawaan ban serepnya ya, karena velg dari bawaannya nih bannya pecah. Nah, ini kondisinya teman-teman sudah bisa lihat masih oke banget. Semuanya automatic transmission nih guys. Nah, ini ada beberapa cat yang warna hitam nih kusam karena belum dicuci dan dipoles. Yang sudah dicuci kondisinya cukup oke ya guys. Lanjut nih, kita intip di bagian interiornya. Nah, ini adalah kondisi di bagian interior untuk si Avanzanya. Joknya semuanya rata-rata cover seperti ini dengan kondisi masih cukup baik. Automatic transmission, dan ini masih orisinil bawaan dari pabrikannya. Ini salah satunya akinya ada beberapa yang soak, jadi lagi di jumper. Nah, cuman untuk kondisi mesinnya masih terbilang cukup oke. Ini mesin masih oke semua Patri ya? Kalau mesin masih oke, cuman ada kendala di baterai. Oh, jadi ada yang lobek. Akinya nih ada yang soak, jadi harus di jumper. Cuman mesin nih masih kondisi jos nih. Belum ada bekas laka atau banjir ya Pak ya? Kalau celaka banjir nggak ada, cuman baret pemakaian sih. Baret pemakaian, ini masih oke. Oke deh guys, kita lanjut di Avanza G. Ini semua sudah power window, sudah electric mirror. Ini untuk di bagian setirnya ini masih ada tekstur kulitnya ya, jadi belum tipis karena ini masih tahun 2007. Rata-rata odometer kita langsung cek di sini di 52 ribuan, 50 sampai 80 ribuan. Head unit masih bawaannya. Lalu kondisi di bagian interiornya nih masih terkategori cukup apik nih guys. Nah, kita lanjut cek di bagian yang silver.
Nah, sama ya guys, ini di bagian silver, oh ini AC-nya sudah nyala, AC masih dingin semua, dan ini ternyata masih ada yang kilometer di 37 ribuan. Jadi masih ada yang kilometer cukup rendah ya. Ini masih terbilang oke, AC masih dingin, di bagian sun visor-nya pun juga masih ada plastiknya guys. Nah terus untuk bagian salah satu yang terparah, ini ada di salah satu unit ini. Ada beberapa sih, cuman ini yang terlihat parah di bagian list plang ke bagian atasnya, bekasnya rempet nih guys. Sudah mengarat seperti ini dan harus di repair lagi. Ada di bagian quarter juga yang penyok dan baretan-baretan kasar nih yang tadi kita lihat. Nah di kaca belakangnya yang unit ini pun juga sudah pecah nih guys. Aduh ini agak sayang ya. Ini kalau di dalam kelihatan banget pecahnya, retaknya, dan ini hanya salah satunya. Sisanya ada beberapa baret-baret pemakaian. Dan ini sih yang menurut gua untuk eksteriornya yang agak kurang karena ada kaca pecah. Cuman di bagian interior sih masih oke banget. Ini kurang lebih ada sekitar 7-9 sih kalau nggak salah. Gue juga belum ngitung karena ini juga baru masuk di full balai lelang Legoas. Nah untuk masalah mesin ini kondisi masih oke. Hanya saja di bagian aki beberapa unitnya ini soak ya. Jadi lagi di jumper nih guys oleh officer field dari balai lelang Legoas. Nah ini adalah kondisi dari si Avanza Barongnya ya 2017. Jadi sekali lagi ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc, semuanya automatic transmission tahun 2017 keseluruhannya. Rata-rata pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Untuk di bagian eksterior masih serba cukup, cuman ada juga yang sedikit kurang ya karena ada yang beberapa penyok dan juga kaca pecah salah satunya. Interior masih cukup semua, AC masih dingin dan juga power window segala macam elektrikalnya masih jalan. Mesin masih terkategori oke. Nah ini di open di balai lelang Legoas di harga 118 juta rupiah untuk Avanza G 2017. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik langsung aja cek di balai lelang Legoas untuk Avanza G 2017 hanya dilelang di balai lelang Legoas. Oke lanjut guys, ini ada mobil keluarga juga nih dan ini adalah mobil inceran banyak orang. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih warnanya semuanya hitam ya. Ini adalah Toyota Innova tipe V Luxury guys. Jadi sudah captain seat di bagian tengahnya. Semuanya automatic transmission dan tahun 2013. Dengan pajak ini masih hidup nih guys sampai bulan Agustus 2021 nanti. Nah ini lumayan nih, masih hidup pajaknya, masih serba istimewa untuk dilelangan. Untuk Toyota Innova tipe V 2013 ini automatic transmission. Rencana akan di-open ajuannya dari Balai Lelang Legoas di harga 115 juta sampai 120 juta rupiah. Nah, jadi langsung kita cek aja. Kalau di bagian eksterior ini karena terawat ya dari vendor yang terkenal, terawat banget, dan ini juga ex operasional PT dan biasa dipakai di kelas-kelas manajerial atau direksi ya. Masih cukup oke nih guys, pajak masih hidup, headlamp masih terbilang oke, grillnya masih ngekrum banget nih guys, velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, kondisi ban masih sangat layak pakai, kurang lebih sekitar 50-70% rata-rata. Sudah ada corner parkirnya di bagian depannya, fog lampnya juga masih pada ada, masih cukup presisi ya keseluruhannya dari 4 unit yang kita cek di sini. Coba langsung kita cek di belakangnya seperti apa. Nah ini guys, di bagian belakang dari Innova V rata-rata semuanya sudah 4 titik sensor parkir, defogger untuk semua kaca belakang karena tipe V dan masih ada spoilernya. Cuman belum ada N-bar terpasang di bagian unit ini ya. Stop lamp rata-rata masih oke semua, belum ada baret-baret atau penyok-penyok yang berarti. Di sini masih hanya pemakaian aja, cuman masih cukup shiny nih guys shade-nya. V Luxury 2013 masih oke ya. Coba yuk kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke, kita langsung cek di bagian interior seperti apa. Ini tipe V Luxury, sudah ada wood panel ya di bagian armrestnya dari door trim. Terus ini trim dari pabrikannya masih oke banget di bagian door trimnya. Lalu ini di bagian setirnya sudah wood panel dan dilapisi dengan kulit nih guys. Sudah ada control switch di bagian setir. Head unit double din, monitor masih bawaan pabrikannya. Plafon agak sedikit kotor, cuman sudah ada rear entertain di bagian belakang. Trim joknya masih bawaan pabrik, kompartemen di bagian tengahnya juga masih cukup bersih. Nah ini dia nih guys, captain seat di bagian tengahnya. Untuk 7-seater masih cukup oke nih untuk keluarga nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Kita cek nih rata-rata odometernya. Nah ini odometernya sudah di 170 ribuan. Dan memang ini karena 2013 ex operasional dari PT. Unit ini di atas 100.000 ya untuk kilometernya nih guys. Cuman kalau gue bilang sih masih oke. Teman-teman sudah lihat di bagian eksterior dan interiornya.
Oke guys, itu tadi di bagian eksterior dan juga interior. Rata-ratanya sama ya di Innova V 2013 automatic transmission ini. Dan ini kurang lebih ada sekitar 4 unit guys. Nah, untuk masalah mesinnya, ini masih terkategori perawatan karena ini adalah salah satu vendor rekanan dari Balai Lelang Legoas yang memang sudah ada track record untuk servis berkala setiap unit-unit mobil yang beroperasional di perusahaan mereka. Jadi untuk mesin gue bilang masih terkategori cukup oke guys. Nah, ini cuman ada 4 unit dan akan rencana dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Sekali lagi ini adalah Toyota Innova tipe V Luxury guys, 2013 automatic transmission keseluruhannya. Ex operasional PT dengan kondisinya eksteriornya masih cukup baik, interiornya juga cukup baik guys. Mesinnya masih terbilang cukup oke karena terbilang rawatan semua unit-unitnya ya. Dan ini rencana ajuan open di Balai Lelang Legoas di 115 sampai 120 juta rupiah tahun 2013 dan pajaknya hidup sampai bulan 8 nanti rata-rata di 2021. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Innova V 2013 ada di Balai Lelang Legoas. Jadi jangan lupa pantengin aplikasinya Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut ke mobil keluarga berikutnya. Ini juga inceran banyak orang nih guys. Innova. Langsung kita cek. Ini adalah Toyota Innova Reborn 2000 cc ya, tipe V automatic transmission. Yang ini tahun 2017 guys. Dengan kondisinya pajaknya mati 1 tahun ya, di bulan 5 2020 kemarin. Dan masih serba cukup nih guys untuk eksterior, interior, dan mesinnya. Nanti kita akan kelilingin. Dan rencana di open di Balai Lelang Legoas di harga 238 juta rupiah. Langsung ya kita cek nih. Masih ada beberapa unit dan ada 2 warna. Warna abu-abu seperti ini dan juga warna hitam. Tapi unitnya terbatas ya. Oke, langsung kita cek di bagian eksteriornya. Untuk si Reborn ini masih oke banget ya. Underguard juga masih terbilang cukup. Headlamp, fog lamp, dan juga sein di bawah masih oke. Corner parkirnya masih ada. Velg OEM semuanya rata-rata bawaan dari Toyotanya. Dengan kondisi ban ini masih 60-70%. Sangat layak pakai guys. Ini masih cukup shiny di bagian catnya atau eksteriornya. Masih terbilang cukup presisi keseluruhannya. Ada beberapa baret-baret pemakaian aja guys. Butuh di repaint lagi sedikit guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Innova Reborn 2000 cc tipe V ya. Ini bensin. Stop lampnya masih terbilang oke. 4 titik sensor parkir di belakang. Belum ada N-barnya sama sekali. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Dan kondisinya masih cukup presisi guys. Ini no doubt lah masih terbilang cukup istimewa di lelangan. Coba kita cek nih di bagian interiornya seperti apa sih tipe V yang Reborn ini. Kalau untuk di bagian interiornya, bagian joknya nih gue suka banget nih, durable seperti ini. Ada beberapa yang masih disarungkan, tapi ini sudah dilepas semua dan masih oke banget nih guys. Head unit double din bawaan dari pabrikannya dan sudah monitor. Automatic transmission, kompartemen di bagian tengahnya nih juga sudah dilapisi dengan kulit. Dan ini adalah layout dashboardnya guys, masih cukup oke. Dan ini karena akinya soak nih guys, jadi ini agak kurang terlihat ya. Ini odometernya sudah di 73 ribuan. Wajar karena ini mobil operasional, tapi masih terkategori cukup baik sih. Lanjut nih guys, kita cek di bagian row tengahnya. Sudah ada lampu ambience-nya di bagian atas, sudah ada double blower, masih cukup oke, masih cukup presisi semuanya dan masih cukup keren sih kalau menurut gua. Oke guys, jadi ini ada 2 warna, warna abu-abu dan juga warna hitam ya untuk Innova Reborn 2017 di depan kita. Sekali lagi ini adalah Toyota Innova Reborn 2017 tipe V automatic transmission nih guys. Dengan kondisinya kalau gue bilang masih serba cukup ya. Eksteriornya cukup, interior cukup, dan mesinnya juga terkategori cukup. Dan ini rencana di open di Balai Lelang Legoas di harga 238 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek Balai Lelang Legoas untuk mobil-mobil keren yang ada di Balai Lelang Legoas pada event lelang berikutnya. Oke guys, lanjut di unit berikutnya. Ada mobil komuter. Ini bisa menjadi camper van juga, keren banget nih. Untuk 15 passengers. Cuman kita cek aja. Oke guys, di depan kita ini ada Toyota Hiace 2500 cc manual transmission tahun 2017 dengan kondisinya pajaknya mati ya untuk 1 tahun di 2021 kemarin di bulan 5. Dan ini teman-teman pantengin aja, di open di harga di bawah pasar nih di Balai Lelang Legoas. Jadi buat yang penasaran jangan lupa download aplikasinya Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk unit Toyota Hiace di depan kita ini 2017 guys. Oke, kita langsung cek aja dulu di bagian eksteriornya. Untuk headlamp dan juga fog lampnya masih oke banget ya. Kita masih bisa lihat headlampnya masih cukup mengkristal.
Warna putih seperti ini adalah X dari perusahaan yang kerjasama dengan Balai Lelang Legoas dan akhirnya dilelang di sini. Masih cukup oke banget, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Walaupun memang ada kusam, ini adalah bekas X stiker nih guys, wajar ya. Dan ini kondisi di bagian velgnya rata-rata seperti ini, kaleng dan juga ditutup dengan plastik dop dari Toyota dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%. Lanjut guys, di bagian sisi sebelah kirinya ini yang gue suka dari Hiace ya, karena memang ini mobil komuter. Ada pintu gesernya dan juga sudah ada footstepnya. Nah ini untuk keluarga atau untuk travel nih keren banget sih kalau menurut gue. Kondisi sih memang agak kusam ya di bagian eksterior, tapi masih terkategori cukup sih menurut gue, masih presisi. Hanya saja ini bisa kita cover dengan stiker motorhome atau camper van. Nah ini salah satunya bisa dijadikan untuk menjadi motorhome impian teman-teman semua. Kita coba cek di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Toyota Hiace 2017. Stop lamp masih oke, hanya agak sedikit kusam aja ya, warnanya agak sedikit menguning, tapi ya nggak masalah, masih kondisi cukup. Defogger untuk kaca belakangnya dan untuk wipernya dia ada di posisi atas. Ada penyokan kecil, sudah agak mengarat dan ada beberapa penyok-penyok juga yang kecil dan ini butuh di repair aja. Sisanya sih masih terkategori cukup dan masih terkategori presisi. Nah, ini ada kirnya juga ya, cuman sudah dilepas. Nanti teman-teman untuk dokumen pastinya bisa cek di Balai Lelang Legoas. Kita langsung intip di bagian interior. Kuncinya masih standaran seperti ini. Nah, langsung aja kita cek. Sebenarnya standar aja karena ini mobil komuter dan ini adalah bermesin diesel. Buat teman-teman yang belum tahu, Dozo 21 pernah ada review X dari perusahaan Bluebird ya untuk 2014 Hiace. Ini mobil mesinnya termasuk cukup enteng ya. Belum ada perubahan yang signifikan untuk layout dashboardnya, masih seperti awal-awal ya, masih oke banget. Spionnya sudah retract nih guys. Odometernya di 34 ribuan. Wah, mesinnya jos, langsung nyala nih guys. Sudah ada airbagnya double ya untuk di bagian sebelah kirinya dan juga di bagian setir. Kita coba langsung cek ke bagian passenger belakang. Oke, pintu geser. Nah ini hanya kotor aja, sudah nggak ada ya untuk aparnya. Biasanya ada apar di bagian sebelah kanannya. Ini enak, jadi naiknya nggak terlalu tinggi nih guys. Nah ini di bagian belakangnya ini bisa kita naruh untuk bagasi atau untuk penumpang lagi, karena ini masih bisa sekitar 4 passengers di belakang nih guys, atau bisa dijadikan bagasi lebih lega lagi. Lalu untuk di bagian passenger sudah ada cup holder dan juga ada jaring untuk menyimpan makanan ataupun majalah ya. Nah gue sukanya di Hiace ini AC-nya itu semua row-nya dapat ya, dari row tengah sampai ke belakang itu semuanya mendapatkan kisi-kisi AC. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ada mobil komuter yang kalau gue bilang harganya cukup di bawah harga pasar. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil komuter di depan kita, ini adalah Toyota Hiace 2500 cc manual transmission tahun 2017. Odometernya sekitar di 34 ribuan tadi sudah kita cek. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin nih guys. Dan harganya ini teman-teman harus cek di Balai Lelang Legoas. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Cuman satu-satunya mobil Hiace komuter 2017 di Balai Lelang Legoas. Oke guys, masih ada salah satu jenis unit yang diincar banyak orang juga nih. Ini bakal dilelang juga di Balai Lelang Legoas. Ini ada Toyota Veloz guys, 2013. Automatic transmission. Mesin sudah pasti rawatan karena vendornya sama dengan Innova 2013 yang tadi ya. Nah, ini belum ada rencana open bukaannya. Cuman teman-teman pastikan aja, pantengin aja di Balai Lelang Legoas untuk Toyota Veloz 2013 cuman 3 unit nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Kondisinya masih cukup istimewa kalau menurut gua. Eksterior masih shiny, interior masih oke. Hanya di bagian mesin ini akinya beberapa soak ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek aplikasinya Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan pada sore hari ini dari Balai Lelang Legoas. Banyak banget unit-unit pilihan dan juga banyak banget unit-unit inceran nih guys di Balai Lelang Legoas yang akan rencana dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan. Cek di deskripsi untuk informasi Legoas lebih lengkap lagi. Jangan lupa download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.